Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Dr. Muhammad Nasi dengan mata kuliah Islam 3, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang transformasi Islam ke dalam politik. Kita ketahui bersama bahwa transformasi itu adalah suatu pemindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik kepada titik lain gitu loh. Kalau kita bicara geometrinya kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara transformasi Islam ke dalam politik, artinya ada nilai-nilai Islam tersendiri yang harus dihubungkan di dalam politik itu sendiri. Hubungan politik dengan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai sebuah aturan nilai, Islam berperan tidak hanya pada aspek ubudiyah saja. Islam tidak hanya berperan pada aspek keibadahan saja, tetapi juga mengatur secara prinsip dan dalam aspek politik. Nabi Muhammad SAW juga sebagai seorang rasul, tetapi juga sebagai seorang pimpinan negara. Itu maka kemudian ada nilai-nilai Islam itu sendiri yang harus digabungkan di dalam dunia politik. Apa artinya? Beliau juga seorang negarawan ulung yang mampu mentransformasikan nilai-nilai keislaman di dalam kancah perpolitikan. Ingat, Madinatul Munawwarah bukan sebuah negara yang kecil. Dengan penduduk yang beraneka ragam, Rasulullah SAW mampu menjadi negarawan ulung dan menjadi pimpinan di Madinatul Munawwarah dengan menggunakan langkah-langkah atau pendekatan nilai-nilai keislaman yang secara saat itu lebih pada menggunakan kultur-kultur keislaman itu sendiri, teman-teman sekalian. Boleh dibilang beliau adalah sebagai kepala negara yang ideal di masanya, juga barangkali menjadi teladan dari para politisi-politisi di bawahnya, seperti teman-teman sekalian. Melihat pentingnya, melihat urgensinya Islam di dalam politik, maka kemudian para sarjana muslim merumuskan etika politik Islam tersebut yang sudah berjalan implementasi di zaman Nabi sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah rujukan, sebagai sebuah jalan pintas, sebagai sebuah representasi dari kemudian sarjana-sarjana muslim hari ini yang bukan hanya sebagai seorang politisi, tapi juga sebagai seorang negarawan sejati yang mengantarkan nilai-nilai Islam itu sendiri ke dalam dunia politik, sehingga politik berjalan di dalam dunia ketentraman, di dalam dunia di dalam dunia kedamaian, di dalam dunia keteduhan, karena memang ada basis-basis atau ada nilai-nilai agama yang dipermainkan di dalam dunia perpolitikan, seperti teman-teman sekalian. Hari ini kita ketahui bersama bahwa politik sudah dimasuki berbagai cara dari orang-orang yang memang orientalis gitu kan, orang-orang yang akan memecah Islam, orang-orang yang akan menjadikan negara ini sebagai negara yang bisa diatur oleh orang lain. Maka penting hadirnya nilai-nilai Islam itu sendiri, yang mana di dalam hadirnya Islam itu sendiri untuk memecahkan permasalahan di tengah arus politik yang sangat sekunder, di tengah arus politik yang sudah dimasuki oleh hal-hal yang liberal atau berbau-bau yang sangat tidak enak seperti itu, teman-teman sekalian. Maka tujuan dari politik Islam itu sendiri akan dirasakan. Cita-cita luhur ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basyira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kita ketahui bersama, di dalam ayat ini sungguh sangat tegas dan jelas sekali bahwa ketika kita diamanahi dan
menjadi seorang pimpinan yang mana punya kebijakan politik, punya kebijakan anggaran, punya kebijakan peraturan, punya kebijakan pembuatan undang-undangan, maka apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, bagaimana kita menetapkan dengan seadil-adilnya. Kalau di Jakarta sebagai sebuah ibu kota dikasih beras, maka di Papua sana karena termasuk wilayah Indonesia, maka juga harus dikasih beras. Itu adalah peraturan yang seadil-adilnya. Kalau ini mencuri sebatang kayu dihukum 2 tahun, maka orang yang mencuri uang negara dengan puluhan miliar maka harus juga dihukum dengan setimpal. Tidak ada hukum yang harus tumpang tindih dan tidak memihak. Semuanya memihak kepada keadilan. Yang salah harus dihukum, yang benar harus dilepaskan. Jangan sementang-mentang punya kekuasaan, sementang-mentang punya wibawa, akan menghukum semua musuh-musuhnya, akan menghukum semua oposisi-oposisi. Itu tidak boleh di dalam negara demokrasi. Maka gugur menjadi sebuah negara demokrasi kalau ketika ada orang yang lemah itu dihukum mati-matian. Tapi orang yang salah, padahal itu salah beneran, dan kesalahannya sangat luar biasa sekali, tetapi kemudian karena memang dihantam dengan berbagai sebuah kepentingan, maka hukumannya akan menjadi murah, hukumnya akan menjadi kecil. Itu tidak ada di dalam negara demokrasi. Kalau kita seperti itu, maka gugur sebagai negara demokrasi, teman-teman sekalian. Artinya kalau di dalam tubuh politik sudah ada kekosongan nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai keimanan, maka transformasi Islam ke dalam politik sangat dibutuhkan sekali. Karena kita ketahui, dalam Islam bukan hanya diatur bagaimana kita berwudu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita menikah, tapi juga di Islam diatur sebuah prinsip-prinsip keagamaan yang harus dipegang oleh orang-orang yang berhasil menjadi seorang pimpinan, diamanahi bagaimana kita menyampaikan dengan tegas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu di dalam Islam, teman-teman sekalian, yang diajarkan oleh guru-guru kami. Islam mempunyai prinsip yang sangat luar biasa sekali yang tidak ada di dalam konstitusi itu sendiri. Prinsip-prinsip politik Islam. Yang pertama, prinsip musyawarah. Salah satu prinsip dasar yang ada di dalam Islam dalam hal politik adalah prinsip musyawarah, mufakat. Artinya, sesuatu hal yang dianggap sebagai sebuah hal yang rumit untuk diselesaikan, maka kebijakan ini akan dihadirkan sebuah kemufakatan dari orang-orang yang sudah berada di dalamnya. Akan dipegang, dan prinsip ini sesuai dengan nas Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertakwa. Ketika kita sudah membulatkan tekad untuk musyawarah dan mufakat, namun tidak ada keberhasilan, maka fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Melihat prakteknya seperti ini, ada gambaran-gambaran yang diajarkan oleh Islam, yaitu pendekatan yang dipraktekkan langsung
oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menentukan sikap politiknya. Beliau terlebih dahulu meminta pendapat para sahabatnya. Demikian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat terlebih dahulu bermusyawarah dan hendak memutuskan suatu perkara. Hal ini diajarkan di dalam dunia Islam dan tidak ditemukan di dalam ayat-ayat konstitusional selain di ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Prinsip musyawarah ini di Indonesia sangat sedikit sekali yang menggunakan, atau ada ormas-ormas tertentu saja yang menggunakan. Namun pada dasarnya kita harus ketahui bersama akan pentingnya sebuah musyawarah di dalam menentukan sikap politik. Yang kedua, prinsip yang sering digunakan di dalam Islam itu sendiri adalah prinsip keadilan. Maka transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam politik itu sangat dibutuhkan sekali. Prinsip kedua adalah keadilan. Prinsip kedua ini juga merupakan sendi terpenting di dalam menemukan hakikat sebagai negara yang berdaulat, hakikat sebagai negara yang baik, yang menjalankan otoritas pengaturan yang ada tanpa tumbang tindih dan semuanya menyesuaikan dan keselarasian dengan keadaan zaman yang ada. Oleh karena itu, keadilan ini diharapkan mampu atau tidak memberikan batasan-batasan terhadap perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa. Negara harus hadir dengan hukum yang seadil-adilnya karena itu merupakan sebuah norma yang hidup di dalam masyarakat secara umum, yang mempunyai kedudukan nilai yang sangat tinggi dalam struktur kehidupan manusia. Maka yang lebih terpenting adalah etika perdamaian yang kita gunakan. Bukannya Nabi Muhammad SAW juga sangat menghormati kaum Yahudi pada saat itu? Bukannya juga sangat menghormati kaum Kristiani pada saat itu? Maka kemudian aktivis Islam ulung yang berstatus Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini sudah mengajarkan kita perilaku-perilaku yang bijaksana. Maka kemudian politisi-politisi yang berada di Indonesia harus menggunakan itu, harus menggunakan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh negarawan sejati, the number one of negarawan di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sangat mengedepankan musyawarah dan kebijakan yang adil terhadap rakyatnya. Prinsip ketiga yang digunakan di dalam Islam ialah prinsip kebebasan. Kebebasan yang ada di dalam konsep Islam bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun ialah kebebasan yang teratur dan bertanggung jawab. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Dalam menyuarakan aspirasi secara konstitusional dan beradab, nilai ini selaras di dalam undang-undang positif, yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sebagai rakyat yang kadang sering ditindas, karena nggak ada pejabat yang ditindas loh, kalau dari segi undang-undang, karena mereka yang buat. Kita dilindungi undang-undang untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan penolakan, untuk menyampaikan kritikan. Maka kemudian hal itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang kita punya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang dengan tegas menyatakan adanya kemerdekaan bagi setiap orang untuk beragama dan memilih keyakinan. Itu loh kebebasan yang harus kita pikirkan. Islam berjalan di situ. Bukan malah membiarkan kehidupan sosial itu yang hidupnya tanpa batas, tapi ada batasan. Ada justru segmen-segmen tertentu yang Islam itu memberikan kebebasan untuk memilih. Misalkan memilih kepercayaan, memilih keyakinan. Islam tidak ada tuntutan untuk semua orang mengikuti agama Islam, tidak. Semua orang harus membaca syahadat, tidak. Tapi kemudian Islam mengajarkan bahwa prinsip kebebasan itu harus dimiliki oleh setiap orang. Yang keempat adalah, yang dimiliki oleh Islam adalah prinsip egaliter. Egaliter ini adalah persamaan bagi setiap individu. Kamu jangan ngakunya lebih tinggi. Kita sama loh. Di mata hukum kita sama. Di mata Tuhan kita juga sama. Apa yang membedakan? Tidak. Tidak seperti itu. Kan? Nggak ada yang membedakan di antara kita semua.
Yang membedakan kalau kita ditinjau dari pendekatan sosiologis, itu pendekatan skala kamu miskin atau tidaknya aja. Tapi kalau dari mata hukum, dari mata Tuhan, nggak ada yang membedakan kita. Di mata Allah kita yang membedakan adalah takwanya, bukan apa, gitu teman-teman. Artinya setiap individu punya hak dan kewajiban tanpa batas untuk menganalisa dan diskriminasi rasial saja. Maka sangat penting sekali prinsip atau sebuah sendi egaliter ini dimiliki oleh kita semua, meniru gaya pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang terlahir sebuah prinsip, yaitu Piagam Madinah. Di Indonesia juga dihadirkan sebuah Piagam Jakarta yang menjadi sebuah hal yang konvensional untuk kita bicarakan sebagai anak bangsa. Teman-teman sekalian, sampai di sini saja tentang transformasi Islam ke dalam politik. Karena itu penting, tidak cukup di sini kita belajar, tetapi harus lebih banyak dan lebih panjang lagi untuk kita belajar sedalam-dalamnya tentang transformasi politik dalam Islam. Karena sebagai regenerasi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sangat penting sekali untuk kita belajar lebih jauh dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.